Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Masih tetap semangat dan penuh sukacita kan? Ya, karena kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021, tertulis dalam Mazmur 147 ayat 11. Demikianlah dikatakan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut seorang kepada orang lain atau rasa takut seorang anak kepada orang tuanya yang galak, rasa takut seorang karyawan terhadap pimpinannya atau seorang murid kepada gurunya tentu berbeda dengan apa yang dimaksud di dalam perikop kita pada hari ini. Bagaimana kita diminta untuk takut kepada Tuhan. Tuhan senang kalau kita takut kepada Dia. Tetapi perlu kita garis bawahi, takut yang dimaksud dalam perikop kita pada hari ini bukanlah takut seperti yang digambarkan tadi. Atau bagaimana ketika seorang takut kepada hal-hal gaib yang ada di dunia ini. Bukanlah takut seperti itu. Tetapi takut akan Tuhan. Takut kepada Tuhan adalah takut yang mencintai. Ketika kita mencintai seseorang, ketika kita kagum terhadap seseorang, menghargai seseorang, tentu kita memberikan perhatian yang lebih kepada dia, bukan? Ketika kita mau memberikan sesuatu benda sebagai hadiah misalnya, kita tidak akan mungkin memberikan hadiah yang biasa-biasa. Kita akan mempersiapkan hadiah yang spesial, hadiah yang sangat baik untuk kita berikan kepada orang yang kita cintai, untuk kita berikan kepada orang yang kita kasihi. Lalu ketika kita mengagumi seseorang, kita tidak akan berani berkata-kata sembarangan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Kita akan menunjukkan tutur kata yang baik, yang sopan. Karena kita tidak mau mengecewakan hati orang yang kita kasihi, hati orang yang kita kagumi, hati orang yang kita hargai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini, arti kata takut adalah bagaimana sikap hati, rasa kecintaan kita mengagungkan dan menghormati Tuhan. Keinginan yang besar untuk hidup selalu di dalam kehidupan yang baik, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Seperti apa yang saya katakan tadi, kalau kita mau berkorban, kita mau memberikan yang terbaik untuk orang yang kita kagumi, untuk orang yang kita hargai, tentu jauh lebih besar daripada itu kita melakukannya untuk Tuhan yang kita cintai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan berarti kita mencintai Tuhan. Kita menunjukkan kecintaan kita kepada Tuhan dengan cara mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan. Seperti apa yang menjadi renungan kita pada hari kemarin, bukan? Yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 10. Bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita mendengarkan dan melakukan perkataannya, maka Tuhan memberkati. Kalau kemarin dikatakan kita diberikan umur yang panjang, umur yang banyak, yang mau mengatakan Tuhan memberikan hidup yang baik, hidup yang berkualitas, hidup yang penuh berkat bagi kita. Tentu berkat-berkat yang datang daripada Tuhan bukanlah sampai pada diri kita saja. Tentu itu akan terus mengalir sampai kepada anak-anak kita, bahkan sampai kepada cucu-cucu kita. Amin. Amin. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13 berkata,
Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita mencintai Dia dengan seluruh hidup kita. Tidak boleh tanggung-tanggung, tidak boleh setengah-setengah, sebagaimana yang sudah dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kecintaannya ditunjukkan dengan cara yang sangat luar biasa. Dia tidak memberikan cinta yang tanggung, cinta yang setengah-setengah. Lebih besar dari apa yang kita dapatkan di bumi ini. Kecintaan Tuhan itu sangatlah luar biasa. Dia berkorban. Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Bukankah itu suatu kecintaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita? Kalau saja Yesus tidak berkorban, tentu kita sudah mati. Karena upah dosa ialah maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia mau berkorban, bahkan mengorbankan hidupnya bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, bagaimana kita merespon cinta Tuhan kepada kita? Tentu kita harus mencintai Dia dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi kita. Kecintaan kita adalah persembahan kita. Apakah persembahan itu? Bukan uang, bukan harta yang kita miliki. Semua itu atas izin Tuhan ada pada kita. Tetapi apa? Pengorbanan, persembahan kita adalah hidup kita, mulut kita, perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita. Ini semua menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Bagaimana kita memperkatakan perkataan yang baik, bagaimana kita melakukan hal-hal baik, bagaimana kita memikirkan hal-hal yang baik, untuk mencintai banyak orang, untuk mengasihi banyak orang. Di sanalah kita menunjukkan kecintaan kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan cinta Tuhan dalam hidupmu. Sekalipun sekarang kau sedang susah, sedang bergumul, sedang sakit, jangan pernah meragukan Tuhan. Dia tetap ada bersama-sama denganmu. Dia akan membuka jalan untuk setiap persoalanmu. Dia akan menunjukkan jalan keluar. Dan Dia akan memulihkan hidupmu. Tetaplah mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Takut dan taatlah dalam melakukan kehendak Tuhan. Maka segala yang engkau pinta di dalam iman kepadanya akan diberikan seturut dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap di dalam ketaatan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan ajar dan Tuhan kuatkan di dalam menjalani kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami di dunia ini tidak membuat kami takut. Karena kami mempunyai Tuhan yang kuat. Karena kami mempunyai Tuhan yang begitu mencintai kami. Kami mau mencintai Engkau dengan sungguh Tuhan. Dengan tidak khawatir akan apapun. Dengan tidak memikirkan yang terjadi di dunia ini melebihi dari kekuatan-Mu. Kami mau mencintai-Mu dengan sungguh-sungguh dari hati kami. Dan biarlah di dalam kecintaan kami kepada Tuhan, Tuhan selalu menunjukkan jalan bagi kami, Tuhan selalu memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh melewati berbagai-bagai pergumulan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hari ini, esok, dan untuk seterusnya, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.